Nah, relationship itu kayak kapal hidup perahu lah istilahnya gitu. Kalau nggak sama-sama kuat, nakodanya nggak kuat, terus ya juga yang belakangnya juga nggak kuat, ke penumpangnya dan nggak kuat, ya akhirnya juga hancur tenggelam. Daripada kayak gitu ya mendingan kita tinggalkan. Oke, kalau misalnya kisah cinta kita nggak berhasil, mungkin anak kita yang akan meneruskan. Jangan di toxic relationship gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ya kalau lo udah ngerasa toxic ya udah deh selesai, move on. And kita barangkali butuh sedikit rindu agar bisa menghargai setiap temu. Butuh sedikit rindu agar tahu seberapa besar hati butuh SS. Yo, selamat datang lagi di program Musik Ngobrol tentang musik. Salah. Apa? Mengulik soal musik. Iya, mengulik soal musik. Udah tahu vakumnya berapa lama ya? Iya. Nah, jadi memang karena hari ini semangat sekali untuk musisi yang kita ulik ya. Kalau nggak semangat kita ulek nanti dia. Ulek kayak rujak. Siapa narasumber kita di kesempatan kali ini adalah Eke. Siapa host kita hari ini adalah Fabiana Billy. Oke, Eke Eke apanya yang itu? apa itu? Iya. EKY. Oke, kita serius dikit. Oke. Ini kita sebelum kehilang arah, kita kan harus tahu dulu arahnya kemana nih berarti. Kita harus ngulik dulu karena program kita ngomong ngulik, kita mau ngulik seorang Eke ini katanya tuh CEO dari AK Entertainment. Oke. Nah, jadi AK Entertainment itu apa dia sebenarnya? Kalau kayak entertainment itu kayak production house juga, ada event organizer, ada wedding organizer, ada kulineri, ada pokoknya macam-macam di situ lah. Banyak ya? Macam-macam. Awalnya Eke tuh, oke, sekarang mungkin banyak orang belum tahu Eke itu siapa sih? Eke, Iya. Iya. Aslia Kurniati Abdurrahim. Oh. Eke kalau misalnya Eke deh. Eke gitu atau Eke atau Eke? Kalau yang melambai kan ngomongnya Eke. gitu. Ya kalau ini Eke deh. Oh. I see. Jadi awal apa? Gerak di bidang apa? Memang suka? Aku ditarik suara udah dari dulu, acting juga gitu. Jadi aku udah emang dari kecil tuh memang udah ditatar mama tuh udah untuk masuk ke dunia acting dan dunia tarik suara gitu. Karena mama kan seni, orang art gitu. Terus ayah juga walaupun pegawai swasta tapi dia suka nyanyi, suka salsa gitu. Jadi memang udah keluarga seni. Udah keluarga seni. Kakakku juga pernah jadi aktor di Malaysia gitu. Kalau karir musik ini sejak kapan sih sebenarnya? Karir musik dari 2012. 2012. Udah sampai ya 11 tahun ya. 2011. Iya, 11 Vakum tahun. setelah itu zona nyaman, ngerasanya di usaha lebih enak gitu kan. Dan setelah vakum lebih nyaman di sana, kok akhirnya balik mutusin nyanyi lagi deh. Ya, karena Apalagi sakit hati. posisinya sebagai Iya. CEO. CEO gitu loh. CEO kan biasa ini antara CEO-nya memang yang membumi atau CEO-nya narsis nih. Narsis gue. Gue bener gue narsis. Gue ya dengan kenarsisan sakit hati gue nya sekarang. Oh, gitu. Maksudnya. Relate. My songs ini relate laku banget. Berarti kalau nggak sakit hati nggak bikin lagu? Enggak sih, memang kalau orang sakit hati memang bikin lagu. Lebih ada ya, lebih kerasa gitu. Quote-quote-nya, terus kan bikin cerpen sambil gitu, terus bikin quote, bikin lirik lagu gitu. Oh, sad girl sekali. Cancer sih kayaknya nih kan. No, I'm Aquarius. Oh, Aquarius. 14 Februari, Valentine's Day. Oh, Aquarius. Dia terhanyut dengan perasaan dia ya. Ya, air. Air ya. Berarti kalau sakit hati lagu cintanya makin wah. Makin membleber gitu. Ini nanti the next single itu malah ini lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi ya. Ya kalau orang tuh lagi galau gitu tuh, yang keluar tuh apa yang diisi hati kan. Nah, kalau jatuh cinta gimana, Mbak? kebetulan pas aku ketemu Pika Iskandar yang menciptakan lagu ini nih, Iya, kan iya. aku curhatkan, ternyata dia tuh pakai yang bener-bener liriknya itu yang nggak baku gitu loh. Istilahnya kan orang yang bukan bahasa umum gitu kan. Kita pendayung hebat. Nah, kan biasanya kan kalau dia kan bikin lagunya kayak yang sahabat dulu, layangan putus, Iya, terus iya. pura-pura lupa tuh kan langsung to the point kan liriknya Iya, kan. iya. Tapi kalau ini tuh bahasanya tuh yang bukan umum gitu loh. Oh, berarti
Berarti memang harus didengarkan beberapa kali gitu. Ya nggak didengar berapa kali juga karena mungkin kamu nggak pernah merasa sakit hati kali Fabian. Oh, oke. I thought you always fall in love gitu ya maybe. Iya, gimana? Karena kamu playboy kayaknya. Jadi kamu nggak merasa tersakiti, kamu malah menyakiti. Saya itu senang kalau disakiti. Enggak, maksudnya kalau sakit hati kan jangan lama-lama. Capek. Ya ini bahasanya begitu. Gitu ya? Jangan di toxic relationship gitu loh. Jadi kita harus benar-benar ya kalau lo udah ngerasa toxic ya udah deh selesai, move on, and kamu harus dari kesakitan kamu jadi kebangkitan gitu loh. Terus waktu dengerin karya ini, ini gue nih nggak mau balikan tuh. Diproduserin gue. Luar biasa. Jadi ini gitu berarti. Saya profesional berarti ya profesional. Profesional. Oke. As a professional. As a profesional. Jadi dia produser, biayain semua. Lagu yang baru ini? Yes. Oke. Mungkin dia ngerasa bersalah kali ya. Akhirnya diproduserin tuh. Tuh, karena dia mau ngerasain. Nyesel ya. Oh gitu gue gini ya. Tapi kalau nggak dipatahin hatinya nggak jadi lagu. Gue nggak pernah. Enggak, karena kita memang merasa udah kayak kakak adik jadinya gitu loh. Jadi bermula kakak adik gitu. Jadi kita merasanya untuk apa jadi dendam-dendaman, untuk apa jadi marah-marahan, untuk apa jadi musuh. Lebih baik jadi ya hubungan baik gitu kan, keluarga gitu. Tapi gini Kak, kalau kita soal rekaman ya, Apa Bill? sepanjang kita rekaman, dari pengalaman sih biasanya sering berantem kan sama si produser itu. Misalkan lagu kita itu seharusnya kayak gini, tapi produser punya pandangan lain. Oh gini. Nah itu konflik tuh. Karena dia tahu itu relate tentang hubungan kita gitu kan, hubungan kami gitu. Ya udah dia ngerasanya ya udah fine aja gitu. Dia juga nggak intervensi. Ini bagusnya digini nih, ini gini gitu. Enggak. Dia bilang dia malah ikut nangis. Oh. Mungkin cintanya nggak salah, hanya saja mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dijalani bersama gitu. Iya, karena tadi kan di sebuah perahu itu, sebuah kapal misalnya ya, semuanya relationship itu kayak kapal hidup perahu lah istilahnya gitu. Kalau nggak sama-sama kuat, nakodanya nggak kuat, terus ya juga yang belakangnya juga nggak kuat, ke penumpangnya dan nggak kuat, ya akhirnya juga hancur tenggelam. Daripada kayak gitu ya mendingan kita tinggalkan. Akhirnya Memilih nyetir untuk kapal sendiri. Daripada hilang arah, belok kiri atau belok kanan ke tengah gitu. Jadi tetap menjaga hubungan baik gitu ya. Relate-nya untuk yang tersakiti dan itu tapi motivasi juga. Motivasinya Jadi, gimana? ini kan bukan hanya untuk perempuan aja. Ini lagu juga untuk laki-laki, general banget. Karena kan ada fase bukan perempuan aja merasa lelah dan jenuh. Pasti dia juga laki-laki pasti merasakan. Pasti, Satu iya. fase, gue lelah, Pasti gue kan? Iya, pasti. gue jenuh. Biar nggak sendiri jawabnya maksudnya. Jadi memang fase lelah jenuh tuh pasti ada orang. Siapapun itu akan merasakan itu dan merasa wah gue lebih baik sendiri nih gue daripada toksik terus gini gitu kan gitu. Ya aku merasa ini untuk motivasi juga ke teman-teman semua bahwa di saat kamu merasakan hubungan kamu udah nggak baik, udah nggak pantas dipertahankan, untuk apa untuk bertahan lama-lama gitu loh. Ya kan takdir juga akan mempersatukan. Iya. Kalau memang itu jodoh, kalau enggak ya sudah lah ya. Kalau bukan jalannya, mungkin ya bisa putar balik dulu. Nanti kan mungkin ketemu gitu ya. Ketemu lagi Ketemu gitu. lagi. Nah, kalau jodoh gitu. Kalau enggak ya ketemu dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk lagu. Ya bisa. Bisa. Saya tuh Dalam bentuk Dalam lagu. bentuk lain di kuburan. Enggak. Gini, Jangan. kalau Barzak. saya dulu bercandanya ini nih. Oke, kalau misalnya kisah cinta kita nggak berhasil, mungkin anak kita yang akan meneruskan. Kan mungkin nggak jadi pasangan, mungkin bisa jadi besaran, apa enggak ya? Wow. Jadi waktu di, Terus tiba-tiba lu nanti kalau pelaminan- tiba pelaminan gimana? Lu tukar pasangan gitu. Saling lirik gitu. Ya. Kan gini. Ingat gak masa-masa kita dulu? Iya. Akhirnya anak kita meneruskan ya. Wow. Asik. Itu Aduh. patut dicontoh ya Perlu ya, kayaknya. menarik. Menarik juga. Jadi kisahnya kita nggak bisa ya mungkin. Seorang MD Fabian udah berpikir seperti itu ya. Wow. Luar biasa. Oke, luar biasa. Saya turut prihatin sama anak Fabian besok. Karena apa? Karena dia akan meneruskan kisahnya, bapaknya nggak punya kisah sendiri dia. Oke. Gimana? Itu serunya waktu ngetek itu apa? Selain mungkin yang tereki-eki itu tadi, apalagi tantangan waktu ngetek? Serunya ya karena itu memang
apa ya, itu isi hati aku banget, jiwa aku banget. Dan Mas Pika bikin itu tuh bener-bener yang aku rasa wow, dia bener-bener yang dengan curhatan aja tuh dia udah bisa membuat lirik seperti itu sedalam itu gitu loh. So deep loh itu. Iya, iya. Asli banget. Kalau mungkin Fabian belum dengerin secara full gitu, tapi kalau memang full itu bener-bener yang dia pun bilang, saya baru kali ini buat lagu yang benar-benar liriknya itu beda daripada lagu-lagu yang pernah saya bikin, katanya gitu. Karena yang lagu sekarang ini bahasanya nggak bahasa umum, katanya gitu. Gitu. Pemilihan katanya, pendayung, perahu gitu apa gitu kan. Itu kan kayak udah satu peribahasa gitu kan. Oke. Oke, bisa buat referensi, siap. Oh, bisa. Bisa ya? Bisa. Part favorit di lagu itu apa nih? Part favorit. Kita barangkali butuh sedikit rindu agar bisa menghargai setiap temu. Butuh sedikit rindu agar tahu seberapa besar hati butuh SS. Jadi memang butuh rindu ya untuk bisa mengetahui bagaimana itu supaya kita Yes, butuh dia tuh bagaimana. Kan kadang orang sering ketemu juga ya merasa biasa karena aja terbiasa. kan. Tapi kalau misalnya udah jarang ketemu, baru ngerasa oh nyesel ya gue gitu. Selama ini gue value-nya dia gue nggak hargain, worth it-nya dia gue nggak hargain gitu kan gitu. Oke, jadi memang part itu yang lebih ke core dari lagu ini Hilang Arah ini ya. Iya. Karena itu pas di kaos aku juga itu aku tulis di belakangnya. Jadi nanti yang ini kaos nih, coba nih. Oke, iya. Kita buka nih. Boleh kan buka? Boleh dong. Ini ada tereke-eke lah kalian semua gitu kan. Untuk yang nanti dapat kaos ini. Ini ada Ike, tuh Ike. Yuk. Terus Kita barangkali butuh sedikit rindu untuk menghargai setiap temu. Wah. Berarti kita butuh sedikit cuti supaya kita bisa merasakan bagaimana susahnya kerja. Iya benar. Staycation benar. Bisa cuti emang? Bisa. Saya belum bisa. Bisa cuti pun disuruh masuk biasanya. Ini hari libur. Ini hari libur dia sebenarnya, juga saya. suruh masuk kerja. kenapa kamu disuruh masuk untuk ketemu Ike? Iya. Oke. Oke, ini katanya juga punya lagu religi nih sebenarnya. Punya, yang religi itu malah tahun 2012. 2012. Lagu Bersujud. Bersujud. Awalnya berangkat dari religi itu. Itu aku tulis liriknya sendiri dalam 1 jam. Oke, itu apa? 1 jam. Dalam waktu apa? Maksudnya sedang memang Sedang curhat waktu atau- lagi juga kehilangan arah juga sih. Kehilangan sebenarnya. arah. Lagi waktu itu tuh benar-benar, iya ampun apa sih nih apa gitu kan. Benar-benar yang lagi di titik terpuruk banget. Ini sebelum semua Jiwa. catering ada apa-apa gitu belum ya? Belum. Aku masih benar-benar yang masih ya merasa wow gitu. Aku harus kemana sih nih? Harus kemana gitu. Oke, terus waktu itu setelah bikin lagu itu, apakah ada sebuah inspirasi bahwa oke, aku harus kesini akhirnya? Ada. Apa gara-gara lagu itu atau memang setelah momen itu? Setelah momen dari aku itu kan yang aku merasa kan aku dulu sempet yang sholat juga bolong-bolong lah ya istilahnya, bolong-bolong terus apa gitu kan, tiba-tiba yang ngerasa oh iya kita nggak, walaupun kita ada masalah tuh kita jangan pernah jauh dari Tuhan gitu aja sih. Dari situ yang aku merasa wow, semakin aku dekat dengan yang di atas, semakin aku diberikan kemudahan jalannya beneran. Walaupun cinta gagal terus. Bisa loh, tapi kalau ditarik ke belakang memang kalau nggak ada momen itu mungkin nggak ada yang Eking sekarang gitu ya? Ya Eke yang sekarang ya nggak ada, pasti nggak akan ada lah. Jadi semua itu kan berjalan dengan seiringnya waktu, kita menjadi seperti ini, walaupun gagal dalam percintaan tapi berhasil dalam perusahaan, usaha gitu. Oke, kita balik ke musik ya. Oh iya, kita kulik ke musik ya. Pernah nyoba ya genre musik lain nggak? Kalau Eke mendeskripsikan lebih arah kemana sih, pop apa atau sebenarnya? Beat aku ada pernah. Bohong aku pernah recycle juga. Recycle lagu bohong. Bohong, kamu tukang bohong. Itu, itu beat. Ya. Okay. Terus yang nanti yang single ketiga itu aku juga beat. Jadi agak-agak ke arah dulu yang 200 gitu. Yang model-model kayak gitu. Karena yang nyiptain itu Mas Wawan. Oh, Mas Wawan yang membuat itu. Oke, menarik.
Jadi nuansa-nuansanya seperti itu ya, lebih ke lebih yang jatuh cinta itu malah. jatuh cinta. Tentang jatuh cinta bukan sakit hati. Berarti ada ceritanya nggak? Dari hilang arah, jatuh cinta terus. Iya, gue pernah itu yang bikin aku liriknya aku. Aku bikin liriknya aku itu terus karena aku merasa memang aku pernah tertarik dengan seseorang pria. Terpesona melihat dia aja udah gitu. Gitu ya? Rasanya pengen deket dia gitu. Bener-bener itu liriknya itu bener-bener yang aku rasakan. Jadi setiap aku buat lirik itu pasti semua yang dari hati aku. Kalau Eki sendiri melihat industri musik lokal ini sekarang gimana nih? Industri musik lokal semakin bagus ya, dan semakin berkembang lah ya dari lirik-lirik yang dulu sempat yang tidak kayak dulu ya. Zaman aku dulu kan kakakku kan penyanyi kan, zamannya Om Rinto Harahap, dan lain-lain itu kan liriknya kan banget. Nah sempat di waktu kita fase dimana penyanyi liriknya tidak seperti itu. Gimana tuh berarti? Tidak mendalami gitu loh, tidak jiwa banget gitu loh. Nggak relate. Jadi memang hanya sekedar berangan keluar aja udah selesai gitu kan. Tapi kan nggak nyantol gitu loh. Nah, tapi sekarang udah mulai balik lagi nih. Lirik itu yang diutamakan. Jadi kekuatan lirik ya. Dan aku di Hilang Arah ini aku tidak mau improve banyak-banyak karena aku pengen orang bisa bernyanyi gitu loh. Karena kan kalau kita udah improve banyak terus kita pakai suara kita yang tinggi banget juga orang kan susah untuk mengikuti gitu. Iya. Yang teriak bukan suaranya tapi batin yang teriak nanti. Susah banget ini lagu gitu ya. Ada rencana nggak collab dengan musisi lokal misalnya? Kalau aku tuh dari kemarin aku ditanyain gitu. Aku emang paling pengen ke Mimi Kade. Mimi? Kade, Krisdayanti. Karena aku salah satu influencer aku adalah Mimi Kade. Kalau untuk bernyanyi, beliau itu adalah entertainer sejati. Gitu ya? Asli, semua lagu dia bisa. Dan dia tidak fake. Dan dia semua dengan fans itu dia sapa, dia yang malah ngajak foto, terus apa-apa itu semua dia ada. Itu jadi aku yang harus ikuti dari beliau, attitude beliau sebagai entertainer. Jadi kalau aku sih untuk para musisi yang benar-benar masih ragu untuk mengeksplor diri gitu kan, jangan sampai ragu karena kita itu kan kalau udah jiwanya passionnya udah emang di musik ya terusin, cover aja terus lagu gitu loh. Ya orang mau lihat kayak mau enggak kayak itu kan udah ada yang ngatur kan ya, Tuhan udah ngatur semuanya, jalannya semua. Buktinya aku di saat ini alhamdulillah lagu ini diterima gitu loh. Udah banyak yang menerima lah. Tinggal Fabian aja mau menerima atau enggak. Nanti. Kembali ke dia. Saya terima. Saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya. Hilang arah supaya tidak terhilang lagi. Ya pokoknya tetap gali terus potensi kamu, passion kamu. Jangan sampai kamu tidur. Bangkit aja udah langsung terus bangun karena kalau kita malah kayak aku ya, orangnya aku tuh mudian juga kan, termasuk aku tuh mudian. Tapi kalau aku ngeliat kalau udah kayak gitu tidur ya udah ngerasa tidur aja. Nah tapi di saat aku merasa wah kalau gue kayak gini terus nggak akan maju-maju nih gitu loh. Dan tapi jiwa aku emang passion aku di nyanyi gitu. Oke. Jadi usaha itu cuma sambilan, tapi itu lebih untungnya lebih gede. Nah karena aku hobinya traveling, kenapa aku juga ada pengen udah aku pengen jadi penyanyi lagi karena traveling kan mahal ya sekarang ya. Pesawat tuh mahal banget loh sekarang loh. Nah ya gara-gara itu pengen gratis lah ya, healing gratis. Jadi ya itu diundang nyanyi kemana sekalian traveling. Iya bener, aku sekarang ada riders aku 2 malam ya gitu. Oke. Jadi satu ya itu manfaat ya, satu harinya untuk jalan-jalan loh gitu. Berarti lebih dekat atau lebih detail bisa tahu keseharian Eki ini di mana? Ke Instagram aku Asrilia Kurniati _Abdurrahim, terus ke TikTok aku Eke atau ke YouTube aku Eke. Itu ya, jadi bisa dapetin di sana. Ada vlog aku masak, traveling dan cover lagu juga, terus dan sekarang yang ada MV-nya. Dan orang kalau misalnya lihat Instagram kan bingung akhirnya ini mau nyanyi atau modeling atau gimana gitu, itu gimana? Bingung nggak sih untuk mempresentasikan atau membranding diri? Ya gue entertainer. Jadi mau branding entertainer. Ya entertainer gue bisa apa aja. Acting bisa, fashion gue bisa, fashion show, terus gue bisa jadi model apapun, model juga oke, nyanyi juga oke, masak juga oke, semua gue bisa oke. Gue jadi host
blogger traveling blogger udah enak udah. Jadi kalau ngundang makin banyak lah ya kebutuhannya writersnya ya. Harus ada dapur, harus Bisa. ada apa, bisa. Enggak, gue bawa ini bawa table sendiri. Oh, hei. Ini loh, Eke ini udah wife material banget loh, luar biasa. Jadi tinggal menunggu pasangan. Wah. Siapa yang mau jadi pasangan gue? Lengkap udah aman, jadi lakinya aman udah. Masak aman ya? bisa, ya kan? Iya, karena gue tuh nggak pernah mau nggak mau nadah doang. Nah, Gue harus punya uang sendiri. Karena mau beli sesuatu itu kalau Iya. pakai uang kita sendiri tuh lebih enak Lebih plong aja gitu ya. dan nggak ada. Ih, kamu kok baru beli ini sih gini-gini ya? Nggak ada. Ini kan duit gue. Ya. Gitu loh. Jadi tetap untuk teman-teman semua para wanita-wanita di Oke. seluruh Indonesia, baiknya Surabaya, jadilah womanpreneur atau enggak independent woman yang benar-benar bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Jadi di saat kamu dilepaskan laki-laki, kamu tidak akan merasa menyesal. kan itu. Kamu tidak menyesal. Kamu bisa berdiri, tegak dan bangkit. Ya, Dan berawal dari traveling juga. dan traveling juga. Traveling juga. Semua berawal dari patah hati. Itu dia. Merenung kan, setelah itu bangkit. Itu loh. Kan biasanya kalau termeh-meh udah nggak mau bangkit lagi, udah apa ya? Semakin sakit semakin menikmati kesedihan itu. Ini bodoh itu. Iya. Oh ya. Iya. Sampai mental illness gitu kan. Lah iya. Bunuh diri tiba-tiba. Itu goblok. Iya. Bucibol. Kalau misalnya, Kak aku ini punya lagu bagus, bisa nggak join sama Eke Entertainment? Wow, boleh dong. Bisa lah ya. Boleh, karena aku memang mendirikan AK Entertainment itu untuk menggali bibit-bibit baru. Yes. Yang nggak diterima di production house lain, aku akan menerima. Oke. Asal kalian potensinya ada ya, gitu loh. Sesuai Kalian dengan memang syarat dan ketentuan berlaku. Bener-bener Nah. kalian memang mau kerja. Oke. Dan benar-benar kalian memang mau menghasilkan karya yang baik gitu loh. Tuh. Kualitas yang bagus gitu. Jangan yang setengah-setengah. Nanggung ya. Jadi ini sudah ada wadahnya yang ingin menampung bakat kalian. Jadi kalau misalnya memang penasaran, ya ngobrol aja dulu. Siapa tahu nanti cocok, bisa ini ketemu jalannya. Luar biasa. Baik itu ya. Terima kasih sekali lagi Eki untuk Terima kesempatan kasih, kali ini luar biasa. Fabian. Terima kasih Billy. Terima kasih Siap. suara Surabaya. Nah, ini pelajaran hidupnya perlu ditiru dan perlu jadi motivasi untuk teman-teman semua. Ini komplit ya. Iya. Musik bisa, motivator bisa, catering Wife ada, materials. wife materials. Kalau Billy itu harus ngomongnya seperti Cita Lawa. Karena kita menyesuaikan. Gitu. Gue kagak gitu soalnya. Enggak. Aslinya gini biasa. Biasa gini ya, biasa ya. Klarifikasi ya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa pantengin Eke Hilang Arah. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.